Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggit Putri Anggrayani dengan nomor induk mahasiswa 12170100016. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pilihan, yaitu teori modul yang diampu oleh Ibu Ine Syafrian Putri MSI. Di sini, saya akan mempresentasikan salah satu teori modul yang bernama modul Noetherian. Ketika saya mencari tahu terkait modul Noetherian, saya tertarik dengan latar belakang dari modul ini, sehingga saya mengutip sedikit informasi, di mana modul Noetherian merupakan konsep yang ditemukan oleh seorang matematikawan asal Jerman yang bernama Emmy Noether. Penemuan beliau ini menjadi peran kunci dalam pengembangan aljabar abstrak dan teori modul yang dipelajari sampai saat ini. Konsep modul Noetherian menjadi bagian integral dari pengembangan teori ring dan teori modul yang kemudian berkembang menjadi cabang matematika yang luas. Langsung saja pada pembahasan utama, yaitu modul Noetherian. Di sini terdapat definisi modul Noetherian. Misalkan, M adalah suatu modul kiri atas R. Modul M dikatakan memenuhi kondisi rantai naik atau ascending chain condition, disingkat ACC, atas submodul jika untuk setiap barisan naik dari submodul-submodul di M memenuhi kondisi M1 subset dari M2, subset dari M3, dan seterusnya. Di mana M1, M2, M3, dan seterusnya di sini itu merupakan submodul dari M. Nah, pada suatu saat itu akan konstan atau eventually konstan, yaitu terdapat K anggota bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedemikian sehingga MK sama dengan MK plus I untuk setiap I lebih dari sama dengan 0. MK sama dengan MK plus 1 sama dengan MK plus 2, dan seterusnya. Modul yang memenuhi kondisi rantai naik atas submodul disebut sebagai modul Noetherian. Agar dapat lebih memahami modul Noetherian, di sini saya memberikan sebuah contoh. Pada contoh 1, diberikan modul Z atas Z. Buktikan bahwa Z adalah suatu modul Noetherian. Nah, pertama-tama kita perlu memahami beberapa konsep dasar. Yang pertama yaitu submodul. Saya akan review terlebih dahulu definisi dari submodul. Jika N adalah modul di atas ring R dan M adalah modul di atas R, maka N disebut submodul dari M jika N adalah himpunan bagian dari M yang juga merupakan modul atas R. Kemudian perhatikan submodul dari modul Z atas Z adalah sebagai berikut, yaitu ada 2Z sama dengan 2K, di mana K itu anggota dari bilangan bulat, kemudian 3Z sama dengan 3K, di mana K merupakan anggota dari bilangan bulat yang merupakan ringnya, terus 4Z sama dengan 4K, di mana K anggota dari bilangan bulat, dan seterusnya sampai dengan NZ berisi NK, di mana K anggota bilangan bulat. Yang kedua yaitu rantai naik dari submodul. Rantai naik dari submodul adalah urutan submodul M1 subset dari M2 dan seterusnya sampai dengan subset dari MK, di mana setiap submodul M ke I adalah submodul dari MK plus I. Nah, akan dibuktikan bahwa Z adalah suatu modul Noetherian dengan membuktikan bahwa submodul-submodul dari Z memenuhi kondisi rantai naik. Perhatikan bahwa misalkan ambil M1-nya itu sama dengan 32Z, kemudian M2-nya sama dengan 16Z, M3 sama dengan 8Z, M4 sama dengan 4Z, M5 sama dengan 2Z, dan M6 sama dengan Z yang memenuhi kondisi M1 subset dari M2, subset dari M3, subset dari M4, subset dari M5, subset dari M6. Kemudian, kita perhatikan rantai naik dari submodul yang diberikan. MK subset dari MK plus 1, subset dari MK plus 2, dan seterusnya. Dengan nilai K anggota dari bilangan bulat, dengan M kecil I lebih dari sama dengan M kecil I plus 1, di mana M kecil I ini adalah pembangun dari M besar I.
Nah, kita tahu bahwa ada lebih banyak atau sama dengan elemen pada setiap M besar I dengan I yang lebih besar. Dengan kata lain, setiap modul berisi elemen yang semakin banyak. Namun, karena kita memiliki himpunan tak terbatas dari modul Mn, Mn plus 1, Mn plus 2, dan seterusnya, jumlah elemen dalam setiap modul tidak dapat terus meningkat tanpa batas, karena M kecil I adalah bilangan bulat dan rantai naik tersebut adalah himpunan tak terbatas. Dengan kata lain, karena kita mempertimbangkan himpunan tak terbatas dan setiap modul baru memiliki setidaknya sebanyak elemen modul sebelumnya, maka pada suatu titik tidak mungkin ada penambahan elemen baru, dan elemen-elemen tersebut akan mencapai suatu titik stabil. Oleh karena itu, rantai naik tersebut tidak dapat terus berlanjut secara tak terbatas, dan kita akan mencapai suatu nilai K sehingga MK sama dengan MK plus 1 sama dengan MK plus 2 dan seterusnya, menunjukkan kondisi rantai naik yang stabil. Maka paling banyak terdapat sebanyak K submodul sehingga Z membentuk suatu kondisi rantai naik. Karena submodul-submodul dari Z memenuhi kondisi rantai naik, maka berdasarkan definisi, modul Z atas Z adalah suatu modul Noetherian. Selanjutnya ada teorema yang berbunyi, modul kiri R atas M dikatakan modul Noetherian jika dan hanya jika untuk setiap submodul dari M merupakan submodul yang dibangun secara berhingga atau finitely generate. Buktinya, misalkan R suatu ring dan M adalah suatu R modul Noetherian. Misal modul M dibangun secara berhingga, sehingga terdapat himpunan hingga S yang berisi A0, A1, A2 sampai dengan AN subset dari M. Sehingga M sama dengan himpunan yang berisi R0 dikali A0 ditambah R1 dikali A1 ditambah R2 kali A2 dan seterusnya sampai dengan Rn dikali AN. Di mana untuk setiap R1, R2, R3 sampai dengan Rn itu anggota dari ring. Akan ditunjukkan bahwa setiap submodul dari M dibangun secara berhingga. Misal, N adalah submodul dari M dan A0 anggota dari N. Akan ditunjukkan bahwa N dibangun secara berhingga. Karena N submodul N tidak sama dengan himpunan kosong, sehingga terdapat minimal satu unsur di N. Misalkan di sini diambil A0 anggota N. Pada proses yang ke-1, N dibangun oleh A0, maka N dibangun secara berhingga. Jika N tidak dibangun oleh A0, maka terdapat A1 anggota N. Tetapi A1 di sini bukan anggota dari A0. Terus untuk proses yang kedua, jika N dibangun oleh A0 dan A1, maka N dibangun secara berhingga. Jika N tidak dibangun oleh A0 dan A1, maka terdapat A2 anggota N, tetapi A2 di sini bukan anggota dari A0, A1. Untuk proses yang ketiga, jika N dibangun oleh A0, A1, A2, maka N dibangun secara berhingga. Jika N tidak dibangun oleh A0, A1, A2, maka terdapat A3 anggota N, tetapi A3 di sini bukan anggota dari A0, A1, dan A2. Nah, kemudian jika kita generalisasi sampai dengan proses ke R, jika N sama dengan A0, A1, A2 sampai dengan AR-1, maka N dibangun secara berhingga. Jika N tidak sama dengan A0, A1, A2 sampai dengan AR-1, maka terdapat AR anggota N, tetapi AR di sini bukan anggota dari A0, A1, A2 sampai dengan AR-1. Jika kasus ini diteruskan, maka akan diperoleh suatu barisan modul naik yang dibangun oleh A0, subset yang dibangun oleh A0, A1, subset yang dibangun oleh A0, A1, A2, dan seterusnya, di mana pembangun A0, A1, A2 sampai dengan AR adalah submodul dari M yang dibangun oleh A0, A1, A2 sampai dengan AR. Nah, di sini kita mengandaikan N ini tidak dibangun secara berhingga, maka barisan submodul-submodul naik, proses satunya N itu tidak dibangun oleh A0, proses 2, N tidak dibangun oleh A0, A1. Proses 3, N tidak dibangun oleh A0, A1, A2, dan seterusnya.
Karena N submodul dari M, maka N dibangun oleh A0, A1, A2, dan seterusnya subset dari M. Nah, di sini terjadi kontradiksi. Karena M dibangun secara berhingga, maka N haruslah dibangun secara berhingga juga. Dengan demikian, teorema 1 terbukti. Untuk lebih memahami penjelasan teorema 1 tersebut, di sini saya akan memberikan contoh. Nah, pada contoh 2 ini, misalkan R merupakan himpunan bilangan real. Apakah R kuadrat modul atas R merupakan modul Noetherian? Perhatikan bahwa R kuadrat modul atas R merupakan modul dengan submodul yang terdiri dari yang pertama itu submodul 0,0 yang memiliki basis himpunan kosong, sehingga dibangun secara berhingga oleh himpunan kosong, dan itu sudah jelas. Lalu yang kedua, submodul M sama dengan bilangan C dikali V, di mana C ini merupakan anggota dari bilangan real dan V ini tidak sama dengan 0, sehingga terdapat himpunan V subset dari M. Sedemikian sehingga M dibangun oleh V. Singkatnya, dapat dinyatakan bahwa terdapat V tidak sama dengan 0, sehingga M dibangun oleh V. Ini mengindikasikan bahwa submodul M dihasilkan oleh vektor tunggal V, yang berarti M adalah himpunan semua skalar yang dikalikan dengan V, di mana skalar tersebut merupakan anggota dari ring R. Artinya dibangun secara berhingga oleh vektor V. Lalu yang ketiga, submodul R kuadrat atau dirinya sendiri. Di sini terdapat basis 1,0 dan 0,1 yang merupakan subset dari R kuadrat. Sedemikian sehingga R kuadrat dibangun oleh 1,0 dan 0,1. Karena setiap submodul dari R modul R kuadrat merupakan submodul yang dibangun secara berhingga, maka R kuadrat modul atas R merupakan modul Noetherian. Kemudian di sini terdapat teorema kedua, yang bunyinya diberikan R ring dan M adalah suatu modul kiri atas R. Jika M modul Noetherian, maka setiap himpunan tak kosong S yang anggota-anggotanya adalah submodul-submodul dari M mempunyai elemen maksimal. Untuk buktinya, misalkan R suatu ring dan M adalah suatu modul kiri atas R yang merupakan modul Noetherian, M dibangun secara berhingga. Nah, akan ditunjukkan bahwa jika M adalah suatu modul kiri atas R yang merupakan modul Noetherian, maka untuk setiap himpunan S submodul dari M mempunyai elemen maksimal. Misal, S itu sama dengan NI, di mana NI submodul dari M. Nah, akan ditunjukkan bahwa S mempunyai elemen maksimal. Di sini misalkan N0 anggota dari S. Pada proses ke-1, jika N0 elemen maksimal di S, maka S memiliki elemen maksimal. Jika N0 bukan elemen maksimal, maka terdapat N1 anggota S, sehingga N0 itu merupakan subset dari N1. Untuk proses yang kedua, jika N1 elemen maksimal di S, maka S memiliki elemen maksimal. Jika N1 bukan elemen maksimal, maka ada N2 anggota S, sehingga N0 subset dari N1, subset dari N2. Untuk proses yang ketiga, jika N2 elemen maksimal di S, maka S memiliki elemen maksimal. Jika N2 bukan elemen maksimal, maka ada N3 anggota dari S, sehingga N0 subset dari N1, subset dari N2, dan subset dari N3 juga. Jika S tidak mempunyai elemen maksimal, maka diperoleh N0 subset dari N1, subset dari N2, dan seterusnya, di mana nilai dari N0 tidak sama dengan N1, tidak sama dengan N2, dan seterusnya. Nah, misal ada suatu L sama dengan N0 gabungan dari N1, gabungan dari N2, dan seterusnya, akan ditunjukkan bahwa L ini merupakan submodul dari M. Untuk yang pertama, ambil X1, X2 anggota dari L. Akan ditunjukkan bahwa X1 dikurangi X2 anggota dari L. Nah, karena X1, X2 anggota L dan L itu sama dengan N0 gabungan dari N1, gabung N2, dan seterusnya,
maka X1 anggota NI untuk suatu I-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan X2 itu anggota NJ untuk suatu J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tanpa mengurangi keberlakuan secara umum, misalkan I-nya ini kurang dari J, karena N0 subset dari N1, subset dari N2, dan seterusnya, dan I kurang dari J, maka dapat disimpulkan bahwa NI ini akan menjadi subset dari NJ. Akibatnya, X1, X2 itu anggota dari NJ juga. Selanjutnya, karena NI submodul dari M, maka X1 dikurangi X2 itu anggota dari NJ, sehingga X1 dikurangi X2 merupakan anggota dari L. Untuk yang kedua, ambil R kecil anggota dari R dan X1 anggota dari L. Nah, di sini misalkan X1-nya itu anggota dari NI. Akan ditunjukkan bahwa R dikali X1 anggota dari L. Karena X1 anggota dari NI dan NI adalah submodul dari M, maka sudah jelas bahwa R dikali X1 ini adalah anggota dari NI, sehingga R dikali X1 merupakan anggota dari L juga. Nah, karena pada pernyataan yang A dan B ini sudah terbukti, maka L adalah submodul dari M. Akibatnya, L juga dibangun secara berhingga, karena N0 subset dari N1, subset dari N2, sampai dengan subset dari L. Dan L dibangun secara berhingga, dan L ini anggota dari S, maka L merupakan elemen maksimal. Dengan demikian, teorema 2 sudah terbukti. Kemudian, untuk lebih memahami maksud daripada teorema 2, diberikan contoh 3 sebagai berikut. Nah, misalkan Z per 6Z adalah suatu modul atas Z. Buktikan bahwa modul Z per 6Z adalah modul Noetherian berdasarkan teorema 2 yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, submodul dari Z per 6Z seperti yang kita ketahui adalah 0, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, kemudian ada 0 bar, 2 bar, 4 bar, kemudian 0 bar, 3 bar, dan 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, yang merupakan submodul dari dirinya sendiri. Rantai naik dari submodul-submodul Z per 6Z atas Z dapat dibentuk dengan mempertimbangkan submodul yang terkait dengan ideal-ideal dari Z yang berisi 6Z. Nah, ideal ini berarti elemen ring yang juga merupakan elemen modul. Kemudian pertimbangkan beberapa submodul berikut ini. Yang pertama itu ada 6Z per 6Z yang merupakan 0 bar, kemudian 3Z per 6Z yang merupakan 0 bar, 3,3 bar, kemudian ada 2Z per 6Z yang merupakan 0 bar, 2 bar, dan 4 bar, kemudian Z per 6Z yang merupakan dirinya sendiri. Di sini ada contoh rantai naik dari submodul di atas. Nah, yang pertama itu ada 0 subset dari 2Z per 6Z yang merupakan subset juga dari Z per 6Z. Kemudian contoh rantai naik yang kedua itu ada 0 subset dari 3Z per 6Z, subset juga dari Z per 6Z. Nah, setiap submodul adalah submodul dari submodul yang berikutnya. Dan rantai ini menunjukkan rantai naik dari submodul-submodul Z per 6Z atas Z. Pada titik tertentu, rantai ini akan menjadi stabil. Submodul terakhir pada contoh rantai di atas yaitu Z per 6Z yang merupakan elemen maksimal dalam rantai, karena tidak ada submodul lain dalam rantai yang dapat mencakupnya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa tidak ada submodul lain yang dapat mencakup seluruh elemen dari submodul Z per 6Z atau dirinya sendiri. Sehingga, berdasarkan teorema 2, terbukti bahwa modul Z per 6Z atas Z merupakan modul Noetherian. Selanjutnya di sini terdapat proposisi yang berisi bahwa setiap submodul dari modul Noetherian adalah Noetherian. Nah, untuk buktinya, misal M adalah modul Noetherian dan N adalah submodul dari M.
Untuk semua submodul dari N adalah submodul dari M juga, sehingga untuk setiap kondisi rantai naik dari submodul-submodul N adalah kondisi rantai naik dari submodul-submodul dari M. Akibatnya, jika M adalah modul Noetherian, maka N juga merupakan modul Noetherian. Kemudian untuk contoh modul yang bukan modul Noetherian. Nah, di sini diberikan Zx itu sama dengan polinom A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat dan seterusnya sampai dengan AM XM. Di mana A0, A1 sampai dengan AM itu anggota dari bilangan bulat, adalah suatu modul atas Z. Nah, tunjukkan bahwa Zx bukanlah modul Noetherian. Di sini akan ditunjukkan bahwa Zx bukan modul Noetherian. Misal, Zx dibangun secara berhingga oleh F, dan misalkan Zx dibangun secara berhingga oleh F1x, F2x, F3x, dan seterusnya sampai dengan Fnx. Jika K adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari semua derajat polinom F0x, F1x, F2x, sampai dengan Fnx, maka X pangkat K anggota dari Zx. Tetapi, jika diperhatikan, X pangkat K di sini tidak dapat dinyatakan sebagai X pangkat K sama dengan A0 F0x ditambah A1 F1x ditambah A2 F2x dan seterusnya sampai dengan AN Fnx untuk setiap A1 anggota dari Z. Hal ini kontradiksi bahwa Zx dibangun secara berhingga oleh F1x, F2x sampai dengan Fnx atas Z. Sehingga Zx ini dapat disimpulkan bukan merupakan modul Noetherian. Nah, pada akhir pembahasan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan modul Noetherian pada video ini. Misalkan, M adalah suatu modul kiri atas R. Modul M dikatakan modul Noetherian jika memenuhi salah satu dari ketiga kondisi berikut ini. Kondisi yang pertama, yaitu setiap rantai naik dari submodul M, di mana M1 subset dari M2, subset dari M3, dan seterusnya, merupakan rantai naik stabil. Artinya di sini terdapat suatu bilangan K, anggota dari bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sedemikian sehingga MK itu sama dengan MK plus I, untuk setiap I lebih dari sama dengan 0. Terus untuk kondisi yang kedua, setiap submodul dari M dibangun secara berhingga. Dan kondisi yang ketiga yaitu setiap himpunan tan-nol dari submodul-submodul M selalu memiliki elemen maksimal. Berikut daftar referensi yang saya gunakan. Jurnal rujukan utama terdapat pada nomor 1, yaitu jurnal yang berjudul Sifat-sifat modul Noetherian yang terdapat pada Jurnal Matematika Unan volume 9 nomor 2 halaman 121 sampai dengan 129. Nah, di sini saya juga mengambil sumber dari buku yang berjudul Kriteria Struktur Aljabar Modul Noetherian dan Gelanggang Noetherian yang diterbitkan di Kota Depok oleh Universitas Indonesia dan jurnal-jurnal lainnya yang tertera pada layar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.